Influencer merupakan seseorang yang dapat mempengaruhi publik untuk mengikuti segala hal yang mereka katakan demi terbangunnya citra di depan publik untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan pemerintahan berdasarkan keinginan influencer itu sendiri. Adapun kami selaku tim oposisi menyatakan tidak menyetujui mosi kali ini. Adapun respon yang akan kami berikan kepada tim afirmasi yaitu yang pertama, dengan mereka mengatakan bahwa dengan memanfaatkan influencer dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah, maka akan menggiring opini publik yang ditambah dengan masyarakat yang mudah percaya dengan tren yang ada. Namun tim kontraku yang terhormat, inilah bukti bahwa penggunaan influencer itu sangat penting di kalangan masyarakat, karena dengan itu dapat membuat influencer ini memberikan hal yang baik dan positif terhadap kebijakan pemerintah, sehingga dapat menggiring masyarakat untuk melakukan serangkaian tindakan tersebut. Yang kedua yaitu tim afirmasi beranggapan bahwa dengan penggunaan influencer maka akan terjadi pengalihan tanggung jawab pemerintah kepada influencer. Kawanku dari tim afirmasi, kami percaya bahwa yang Anda sebutkan sebagai pengalihan tanggung jawab berarti bentuk perjalanan tanggung jawab pemerintah untuk segera mensosialisasikan kebijakan tersebut. Dan influencer pastinya telah dibuat semengerti mungkin oleh tim pemerintah, yang berarti pemerintah tidak lepas tangan dari adanya kebijakan tersebut. Yang ketiga yaitu pada mekanisme yang tim afirmasi tawarkan sangat sulit terrealisasikan, di mana mereka percaya bahwa akademis akan lebih bisa membuat sosialis tersebut berjalan lancar. Namun kami percaya kebanyakan masyarakat akan sulit mengikuti segala petunjuk akademis tersebut jika tidak dibarengi dengan influencer yang mereka sukai tersebut. Yang keempat yaitu Anda mengatakan bahwa penyederhanaan informasi yang buruk akan menimbulkan dampak buruk. Maka kami percaya bahwa dengan penyederhanaan informasi akan lebih mudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dibandingkan informasi yang sangat padat yang mungkin dipikirkan masyarakat akan menjadi tidak masuk akal. Adapun mekanisme yang kami tawarkan selaku tim oposisi yaitu yang berpusat pada dua proposal utama, yaitu yang pertama, influencer akan diberikan perjanjian untuk membangun sosialisasi kebijakan pemerintah dengan kegiatan positif yang dilakukan influencer tersebut sesuai dengan sosialisasi kebijakan pemerintah tersebut. Yang kedua yaitu diberikannya pemahaman mendalam lebih dahulu kepada influencer mengenai kebijakan tersebut untuk menjauhkan opini buruk dari masyarakat itu sendiri. Adapun argumen kami yang berpusat pada argumen pokok yaitu yang pertama, mengapa hal tersebut dapat dikatakan benar? Karena media sosial saat ini telah menjadi kebutuhan publik yang penyebarannya beritanya sangat-sangat cepat dan mudah. Lalu adanya tokoh influencer ini dapat mempengaruhi pergerakan publik untuk mengikuti serangkaian hal yang influencer ini katakan dan lakukan. Selain itu, ada beberapa sebab argumen saya mengapa pemerintah influencer berhak diperbolehkan dalam mensosialisasikan kebijakan itu. Yaitu yang pertama, influencer ini kegiatannya bisa dijadikan pembangun opini. Contohnya saja yang baru-baru ini terjadi yaitu Raffi Ahmad yang dilakukan vaksinasi dan memberikan konten berupa dampak dari vaksin tersebut yang menyatakan bahwa vaksin itu aman, sehingga para masyarakat dapat membangun opini yang sama terhadap artis tersebut dan menyatakan vaksin itu bisa diterima oleh masyarakat. Selain itu, tidak ada hal buruk yang terjadi pada influencer ini. Lalu masyarakat mulai percaya pada vaksin di sini. Di sini terlihat jelas bahwa influencer ini menjadi sosok yang umum di masyarakat dan bisa memberi dampak menguntungkan untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Yang kedua yaitu influencer ini punya banyak pengikut sehingga mudah terrealisasikan. Saya percaya banyak influencer yang followersnya lebih banyak dibandingkan dengan sosial media milik pemerintah. Di sini bisa diambil keuntungan lebih untuk bisa mensosialisasikan segala program dan kebijakan pemerintah lebih cepat dan menjadi cara agar para rakyat ini mendalami segala kebijakan dengan adanya sosialisasi yang diberikan oleh influencer tersebut. Karena masyarakat tertarik dengan segala hal yang mereka lakukan oleh influencer tersebut, serta dengan ini segala kebijakan tidak akan mendapat penolakan dari publik. Argumen selanjutnya yaitu influencer ini merupakan idola masyarakat.
di mana kita ketahui bahwa sifat masyarakat yang mengidolakan sesuatu maka akan berusaha mengikuti segala hal atau hal yang diucapkan oleh influencer tersebut. Sehingga ketika influencer tersebut mengucapkan sebuah kebijakan publik yang disebarkan di depan umum, maka para masyarakat akan berusaha untuk menjadikan hal itu benar. Dan ketika masyarakat tersebut menganggap hal itu benar, maka akan mudah baginya untuk mengetahui, untuk mendalaminya tanpa adanya pemaksaan dari pemerintah. Di sini terlihat jelas bahwa influencer memberikan keuntungan yang lebih untuk kita selaku tim pemerintah demi terbangunnya sosialisasi kepada publik secara lebih cepat, mendalam, dan tanpa pemaksaan. Mengapa merubah pemikiran ke depannya? Seperti yang kami sampaikan Dewan Juri yang terhormat, bahwa influencer ini bisa membangun opini publik yang besar sehingga semuanya akan lebih cepat. Lalu untuk influencer sendiri akan selalu membangun segala hal yang bersifat positif jika pemerintah menjanjikan kerjasama kepada influencer ini, sehingga ketakutan tim kontra bahwa bisa membuat pikiran negatif dapat segera sirna. Untuk rakyat sendiri akan membuka pemikiran untuk menerima kebijakan dan program pemerintah karena idola mereka melakukan hal yang sama, dan dengan ini mereka akan menjalankan sesuai hati nurani mereka karena tidak adanya paksaan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Mengapa proposal kami dapat dikatakan berhasil? Karena mampu membuat masyarakat mengikuti kebijakan pemerintah dengan tidak terpaksa dan menjadikan idolanya hal utama, sehingga pemerintah dapat menjalankan segala kebijakan tersebut tanpa adanya paksaan dan tanpa adanya sesuatu hal yang menjadi keberatan dalam hatinya, dan ini hanya berdasarkan dorongan dari influencer tersebut. Adapun solusi awal yang kami tawarkan yaitu yang pemilihan influencer merupakan influencer yang menjanjikan hal positif untuk negara dan membangun opini positif terhadap kebijakan dari pemerintah ini, sehingga ketakutan akan tim influencer ini akan melakukan hal kesalahan tidak akan terjadi seperti yang ditakutkan oleh tim kontra. Saya bangga berada di tim oposisi. Terima kasih.